Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan membahas 25 rasul yang bab kedua, yaitunya Nabi Idris. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan dalam kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Salawat tidak terlupakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bersalawat kepada beliau di akhirat kelak nanti kita mendapat syafaatnya dan naungannya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang Nabi Idris. Babnya dari penerbit Apollo Lestari dari Surabaya. Judul babnya yaitu Babu Idris. Bab tentang Nabi Idris bagian kedua. Nabi Idris itu adalah bergelar Asadul Usud. Apa itu Asadul Usud? Menurut Imam Bukhari, Nabi Idris alaihissalam adalah kakeknya bapak Nabi Nuh. Jadi Nabi Idris itu adalah kakeknya bapak Nabi Nuh. Kemudian beliaulah yang mula-mula pandai dalam tulis menulis. Jadi Nabi Idris ini adalah pandai dalam tulis menulis dengan kalam. Membaca, dan kepada beliau oleh Allah diturunkan 30 sahifah. Sahifah itu apa? Lembaran kitab. Jadi sahifah itu adalah 30 sahifah dia akan menulis. Lembaran kitab. 30 lembaran. Yang berisi berupa petunjuk dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya keturunan Qabil yang durhaka kepada Allah itu. Qabil adalah anak Adam, Habil dan Qabil. Habil yang meninggal pertama. Qabil itu Allah tidak ingin menerima zakatnya. Allah tidak ingin menerima kurbanannya. Begitu pula dari sahifah itu 30 lembaran dia menulis. Yang berisi berupa petunjuk dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya keturunan Qabil yang durhaka kepada Allah itu. Dan juga beliau Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang banyak menerima macam-macam ilmu. Dia pintar. Ilmu pengetahuan seperti yang ada dipelajari orang di zaman sekarang. Apa di zaman sekarang? Banyak buku-buku tetapi tidak dibaca. Handphone. Nabi Idris tidak. Nabi Idris selalu menulis, tidak ada main HP. Karena HP tidak ada zaman pada Nabi Idris. Bahkan Nabi Idris lebih pandai dari itu. Dan Allah lah yang mengajarkan kepandaian itu kepada Nabi Idris alaihissalam. Juga pula beliau orang yang mula-mula pandai merancak kuda, ilmu bintang, berhitung, memerangi orang yang durhaka kepada petunjuk Allah. Maka itu kepandaian manusia tentang berhitung, matematika misalnya. Ilmu binatang bisa, ilmu bintang. Dia bintang ada di langit, dia ketahui. Yang ketiga, ilmu perang dan lain sebagainya. Begitu Nabi Idris banyak ilmunya, mulai dari berhitung, ilmu bintang, ilmu perang dan lain.
Sebagainya bukanlah berasal dari orang-orang barat, tetapi dari orang Islam. Jadi kepandaian orang berhitung itu, orang mengetahui ilmu bintang itu, dan merancak kuda itu adalah Nabi Idris yang pertama kali yang pandai. Bukanlah orang barat, orang Cina bukan orang Amerika bukan, tetapi adalah orang Islam. Bukan orang Yahudi yang pandai, tidak, orang Islam pandai. Begitulah Nabi Idris ini pandai dalam merancak kuda, ilmu bintang, berhitung. Itulah yang pandai ilmu bintang itu, yang pertama kali yang pandai itu Nabi Idris. Yang merancak kuda itu Nabi Idris juga, yang berhitung juga Nabi Idris. Yang lain sebagainya tidak tahu siapa yang pandai. Cuman di sini Nabi Idris yang pertama kali. Islam yang mendirikannya. Oh, dari orang Islam, bukan dari orang barat. Begitu juga Nabi Idris itu bergelar Asadul Usud. Demikian juga beliau dinamakan Idris yang asal dari kata darasa, artinya belajar. Jadi kalau diberi nama anak kita Darasa, apakah kita? Wallahu alam, kita tidak tahu. Ini Nabi. Nabi itu diambil dari kata Darasa, yang artinya belajar. Darasa, ya. Jadi kalau dibawa ke Indonesia itu Idris. Kalau di Arab Darasa. Huruf dal, roh, sa. Darasa artinya belajar. Memang beliau banyak mempelajari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syeds. Beliau sedangkan sebelumnya manusia berpakaian dari kulit binatang. Tidak ada pakaian dari kulit binatang. Sungguh pun beliau disibukkan oleh kepentingan sehari-hari. Tetapi beliau jugalah orang yang mula-mula pandai memotong pakaian dan menjahitnya. Sedangkan menjahit pandai juga. Kan banyak ilmu Nabi Idris, banyak. Beliau jugalah orang yang mula-mula pandai memotong pakaian dan menjahitnya. Sedangkan sebelumnya manusia berpakaian dari kulit binatang. Sebelum itu Nabi Idris itu adalah kulit binatang pakaiannya. Sungguh pun beliau disibukkan oleh kepentingan sehari-hari, tetapi tidak pernah lupa dan ingat kepada Allah. Tidak ada pernah lupa Nabi Idris kepada Allah. Nabi Idris itu tidak pernah lupa dan ingat kepada Allah terus. Solat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah beliau dianugerahi kekuatan yang hebat dan tabiat gagah berani, tidak penakut, tidak pengecut. Maka itu kepadanya diberikan gelar Asadul Usud, yang artinya singa di atas segala singa. Nah, jadi Nabi Idris ini diberi adalah singa, bukan singa binatang, tetapi singa di atas segala singa. Asadul Usud. Karena itulah beliau dapat memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kederajatan yang tinggi diberikan kepadanya oleh Allah. Karena beliau Allah satu-satunya orang yang sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Terangkanlah hai Muhammad kepada mereka tentang kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah benar-benar seorang nabi dan kami telah mengangkat ke martabat yang tinggi. Itulah Nabi Idris, mengangkat yang tinggi benar-benar, tidak ada bohong.
Dia cerdas. Pada zaman Nabi Idris alaihissalam, budi pekerti manusia sangat rendah. Kesenangan melakukan perbuatan tidak senonoh, zolim ya, baik kepada keluarga maupun terhadap masyarakat. Kehidupan masyarakat ketika itu selalu resah, heboh, tidak tenang, dan selalu bermusuhan serta berbuat kerusakan. Karena itulah Allah mengutus Idris sebagai nabi dan rasul agar mau membimbing dengan sebaik-baiknya, dengan jalan wahyu yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, ketika terbuka bagi Idris untuk berkenalan dengan para malaikat, beliau Nabi Idris alaihissalam tiba-tiba mempunyai keinginan untuk melihat alam gaib, yaitu naik ke langit, maka dikabulkan oleh Allah. Sehingga naiklah Nabi Idris alaihissalam ke langit yang keempat. Dan sebagian ulama lagi menerangkan naik ke langit yang keenam. Dalam riwayat Imam Bukhari yang sumber riwayat itu dari Anas bin Malik mengatakan, ketika Nabi Muhammad SAW dan Jibril melalui satu tempat pada malam Isra Mi'rajnya, beliau telah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang menyebut dengan ucapan, "Selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh." Maka Nabi SAW bertanya, "Siapakah dia?" "Wahai Jibril." Jibril menjawab, "Dialah Idris alaihissalam."